Sebenarnya arah kajian kita malam hari ini itu mimpi dalam arti keinginan besar, keinginan kuat, harapan-harapan hidup utama yang kita miliki. Jadi arahnya nanti ke situ. Teman-teman kan sering dengar istilah misalnya kita orang hidup itu harus punya mimpi. Kita juga sering dinasehati bermimpilah, punyalah harapan, punyalah cita-cita. Mungkin kita lebih akrab dengan kata-kata cita-cita atau harapan. Meskipun sebenarnya konotasinya sama. Seandainya kita menggunakan kata-kata mimpi. Nanti kita lihat ya, sedikit-sedikit bedanya di mana kalau kita kapan kita menggunakan kata mimpi, kapan kita menggunakan kata harapan. Tapi yang jelas yang dimaksud mimpi malam hari ini mimpi dalam konotasi motivasional tadi, konotasi bahwa kita di antara yang membentuk diri kita itu mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita. Siapa kita, itu jawabannya tidak selalu harus dilihat seperti apa kita saat ini. Bisa juga dilihat dari mimpi-mimpi kita itu apa. Keinginan-keinginan, harapan-harapan dalam hidup kita itu apa. Nah, itu juga nanti menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Karena kadang-kadang orang itu tidak sepenuhnya bisa mewujudkan keinginan-keinginannya. Misalnya, saya itu yo inginnya jadi orang yang yo soleh, yo pinter, yo tekun, yo rajin, dan lain sebagainya. Cuma kan ada banyak keterbatasan yang membuat saya tidak bisa sepenuhnya seperti itu tadi. Tapi toh demikian, saya masih tetap berkeinginan, saya masih tetap bermimpi untuk jadi orang yang soleh, yang tekun, yang rajin, yang pinter, dan lain sebagainya. Loh, mimpi-mimpi saya ini kan sebenarnya menunjukkan orientasi hidupku ke situ. Nah, orientasi hidup ini juga bisa dipakai untuk mendefinisikan siapa aku. Kalau minggu lalu kan kita mendefinisikan siapa aku itu dengan lebih fokus melihat existing kita, situasi kita saat ini. Nah, malam hari ini kita belajar memahami diri kita dengan mencermati mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan dan harapan kita. Baik, jadi itu nggih corak kajian kita malam hari ini. Oke, silahkan teman-teman yang mau siap-siap mempersiapkan segala ubo-rambe untuk kajian ini. Jangan lupa niatnya. Diniati ikhlas lillahi ta'ala untuk nambah wawasan-wawasan, untuk meningkatkan kualitas hidup. Alhamdulillah kalau nanti pada saatnya juga bisa menebarkan kebaikan, kebenaran pada yang lain. Bismillah. Ini seperti saya bilang tadi ya, mungkin saya awali sebentar dengan beberapa wawasan-wawasan yang mungkin penting tentang mimpi. Karena bagaimanapun ini kajiannya, judulnya ngaji filsafat. Jadi saya tambah beberapa wawasan filosofis tentang mimpi. Jadi kalau harus dibagi mungkin ya, memahami mimpi ini, ada yang mengaitkannya dengan hakikat hidup ini, ada yang mengaitkannya dengan kondisi psikologis manusia, dan ada yang mengaitkannya ke aspek motivasional personal, seperti tadi yang akan kita bahas malam hari ini. Kita singgung sedikit-sedikit 3 aspek ini. Bagaimana mimpi itu hubungannya dengan hakikat hidup kita, bagaimana mimpi itu hubungannya dengan kondisi psikologis kita, dan nanti terakhir kita puncai kajian kita dengan bagaimana mimpi itu sebagai bagian yang membentuk diri kita, penciri kita. Baik, saya awali dari awal tentang filosofi mimpi. Saya masih ingat di salah satu sesi ketika dulu kita membahas tentang Imam Ghazali.
Jadi kalau teman-teman membaca misalnya kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, di situ Imam Ghazali melakukan penjelajahan keilmuan, penjelajahan intelektual saat mengalami keraguan-raguan terhadap kebenaran yang pasti. Nah, di antara yang diulas oleh Imam Ghazali itu antara lain tentang mimpi. Jadi kata Imam Ghazali di Al-Munqidh itu begini, kita ini menganggap bahwa akal pikiran kita itu kebenarannya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini melebihi kebenaran yang kita peroleh dari panca indera. Jadi beliau kan meranking ilmu-ilmu itu yang diperoleh dari panca indera, yang diperoleh dari akal, dan nanti ilmu yang diperoleh dari pengalaman religius. Nah, menurut penjelajahannya Imam Ghazali, manusia itu cenderung sangat percaya pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat akal melebihi kebenaran yang diperoleh lewat panca indera. Lewat panca indera itu kita misalnya zaman SD dulu kan ada itu pelajaran, kita lihat gelas ada airnya terus dimasuki pensil. Loh, pensilnya itu kelihatan bengkok. Tapi kan kita tidak menyimpulkan pensilnya bengkok. Kita simpulkan pensilnya tetap lurus. Hanya saja pandangan mata kita terdistorsi. Nah, yang bisa menyimpulkan pensil tetap lurus itu kan akal. Kalau dasarnya hanya panca indera menggunakan mata, ya pensil tadi kelihatannya sudah bengkok. Dari sini terus disimpulkan bahwa kalau begitu akal itu lebih kuat untuk menemukan kebenaran. Tapi ternyata akal juga banyak kelemahannya. Antara lain dalam hal mimpi ini. Jadi ini uraian di kitab itu ya tentang mimpi. Jadi kita itu saat mimpi itu kan akal kita juga bekerja. Kita memahami, kita mencerna hal-hal yang kita temui dalam mimpi. Saat itu kita yakin bahwa kita ini benar. Saat mimpi itu yang saya lihat itu sebagaimana saya alami. Jadi akal kita jalan, kita tanggapi apa saja dalam mimpi sebagaimana saat kita bangun. Jadi misalnya kalau kita mimpi nyebrang jalan, kita beneran minggir biar tidak ketabrak mobil. Saat mimpi itu kita mimpi melakukan apa, kita gunakan logika persis seperti saat kita bangun. Dalam mimpi itu kita merasa ini benar, ini pasti yang benar. Tetapi begitu kita bangun, ternyata terus kita sadar. Ternyata yang mati-matian aku anggap benar dalam mimpi itu, begitu sadar baru aku tahu ternyata itu hanya ilusi. Ternyata itu tidak nyata. Nah ini kalau di kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini dipakai untuk menyimpulkan akal juga tidak selalu mampu menangkap yang benar. Buktinya dalam mimpi itu sesuatu yang maya, yang ilusi dianggap nyata. Apalagi hari ini Imam Ghazali lahir di abad itu. Kalau hari ini ada fenomena post-truth misalnya, akal kita kan sering tertipu oleh hoax-hoax itu. Jadi yang kita anggap benar ternyata salah. Kita anggap nyata ternyata hanya ilusi, hanya maya.